hayya 'alas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kalan'am balhum adhal. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini saya dapat bersilaturahim kembali dengan para jamaah di Masjid Al-Ikhlas ini, dan tentunya kita baru beberapa hari lepas dari bulan Ramadan. Saya menyampaikan tahniah Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terkait dengan bagaimana penyikapan kita terhadap bulan Ramadan ini, paling tidak ada 3 kelompok. Yang pertama, ada kelompok yang memang sangat tidak menginginkan adanya bulan Ramadan itu. Itu disebut dengan syaitaniyun. Itu yang mereka sangat membenci bulan Ramadan itu karena ketidaktahuan, ketidakimanan terhadap barakah yang Allah berikan selama bulan Ramadan itu. Ya, dalam hal ini kenapa disebut syaitaniyun? Karena selama bulan Ramadan itu, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, para setan itu kan tidak dapat beraktivitas. Dalam bahasa hadisnya mereka diikat, tidak beraktivitas. Dalam pengertian yang lebih substantifnya, karena manusia pada bulan Ramadan, maksudnya orang-orang yang beriman, sama sekali tidak memberikan sedikit pun ruang bagi para setan itu untuk mereka dapat mengoptimalkan mereka punya kemampuan untuk menggoda manusia. Karena selama bulan Ramadan ini manusia yang beriman itu betul-betul menutup rapat semua celah yang menjadikan dirinya menjadi pengikut dari setan itu dengan berbagai bentuk dan manifestasi godaannya.
Nah, kelompok yang kedua ada yang disebut dengan ar-ramadhaniyun, yaitu orang-orang yang mereka menjadikan ya bulan Ramadan itu sebagai bulan yang dijadikan kesempatan ya untuk melakukan berbagai macam bentuk amal soleh pada bulan Ramadan itu. Tetapi selepas bulan Ramadan dia tidak melakukannya lagi. Jadi dia hanya menjadikan dirinya orang baik itu hanya selama bulan Ramadan saja. Jadi selepas bulan Ramadan tidak lagi dia. Maka disebut sebagai Ramadhaniyun. Jadi bulan Ramadan itu tidak menjadikan dirinya terdidik, tidak menjadikan bulan itu sebagai bulan yang merupakan pembelajaran ya bagi dia untuk kemudian diaplikasikan dan diamalkan pada bulan-bulan berikutnya. Jadi dia itu umpamanya sholat qiyamul Ramadan itu hanya pada bulan Ramadan saja. Qiyamul lailnya itu. Tapi setelah bulan Ramadan tidak lagi dia. Dia selama bulan Ramadan itu dia berinfak ya. Setiap kesempatan dia lakukan itu. Akan tetapi selepas bulan Ramadan dia tidak lagi melakukannya. Jadi dia hanya menjadi orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya selama 1 bulan saja. Jadi itu disebut sebagai kelompok Ramadhaniyun. Yang ketiga adalah kelompok Rabbaniyun. Nah, kalau yang ini kelompok yang boleh dikatakan dia berhasil ya, di dalam melaksanakan som Ramadannya dapat mencapai kualifikasi takwa. Sebagaimana Allah katakan, tujuan dari ibadah som itu adalah la'allakum tattaqun, agar dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kelompok Rabbaniyun itu semua amal soleh, hal-hal yang baik yang dilaksanakan selama bulan Ramadan itu, maka di luar bulan Ramadan bukan saja dia laksanakan tapi lebih ditingkatkan lagi. Di bulan Ramadan itu betul-betul bulan yang menempa dirinya agar pada bulan-bulan yang berikutnya sampai datang bulan Ramadan lagi itu dia memelihara bukan saja secara konstan, akan tetapi Ramadan itu menjadi energi dan spirit untuk menjadikan dirinya yang lebih baik lagi. Maka itu kategori ar-rabbaniyun. Mudah-mudahan kita semua ya kalau yang kelompok pertama saya pikir itu tidak ya, itu adalah eksklusif gitu ya, pemilik setan dia yang benci sekali dengan bulan Ramadan itu karena dia tidak diberi ruang ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian orang-orang beriman itu sama sekali tidak memberikan celah dan ruang setan untuk masuk ke dalam kehidupannya. Bahasanya itu diikat gitu di sini. Bahasanya itu. Tapi maknanya adalah pada bulan Ramadan itu orang-orang beriman itu betul-betul ya, dia tidak memberikan celah sedikit pun bagi setan untuk beraktivitas di situ. Mudah-mudahan kita bisa meningkat ya dari Ramadhaniyun menjadi Rabbaniyun. Ya, kalau bulan Ramadan kan kita menjadi soleh semua kan di situ ya. Ucapan kita jaga, perbuatan kita jaga. Ya, qiyamul lail itu boleh dikatakan hampir tidak pernah tertinggal ya. Kita usahakan dan kita lebih intensif lagi pada 10 bulan yang terakhir. Nah, mudah-mudahan kita tidak berhenti selama bulan Ramadan. Kalau kita dapat keluar dari kualifikasi itu, maka kita masuk kepada Rabbaniyun yang sangat ideal. Nah, mudah-mudahan kita pada kelompok yang 3 insya Allah.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, berikutnya tentunya kita ingin memaknai yang kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menutup bulan Ramadan itu dengan kalau dalam ibadah yang lain itu halul gitu ya. Itu dihalalkan sesuatu yang diharamkan sebelumnya. Kalau di dalam sholat kita itu diharamkan untuk melakukan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan setelah kita mengucapkan takbir. Maka takbirnya itu disebut dengan takbiratul ihram. Jadi setelah kita mengucapkan takbir, maka tidak boleh kita mengucapkan sesuatu di luar bacaan sholat. Maka kalau kita salat takbiratul ihram, umpamanya kita masih berbicara dengan teman begitu, maka itu haram tuh hukumnya. Selama dari mulai takbiratul ihram itu. Tapi kemudian di akhir itu larangan-larangan tersebut, ya, yaitu dengan ucapan salam ya, dengan ucapan salam. Maka salam di dalam sholat itu berfungsi sebagai halul yang menghalalkan kembali yang asalnya haram. Kalau dalam ibadah haji itu ditandai dengan pakaian. Maka pakaiannya disebut dengan pakaian ihram. Artinya begitu kita memakai pakaian tersebut, maka berlakulah larangan-larangan. Nah, kalau di dalam sholat itu ada takbiratul ihram, maka di dalam ibadah umrah atau haji ada dua, itu pakaian dan ucapannya. Ucapannya disebut dengan talbiyah ya, sebagai ikhlal ihram atau ikhlal haji. Disebut dengan talbiyah, itu ucapan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Nah, begitu kita mengucapkan kalimah itu atau talbiyah itu, kemudian kita memakai pakaian yang serba putih sebut dengan pakaian ihram, maka diharamkan kita ya, untuk mengatakan sesuatu yang ucapan-ucapan yang kotor sebut dengan rafath. Kita dilarang bertengkar di situ ya. Dilarang merusak pepohonan, dilarang nikah, dilarang menikahkan, dilarang berhubungan suami istri kan begitu ya. Kalau di dalam haji itu dilarang kita menggunting rambut ya. Selama atau setelah kita mengucapkan talbiyah memakai pakaian ihram. Dilarang menutup kepala. Itu gak boleh ya kalau sudah kita berihlal. Tapi kalau sudah selesai, yang tadi diharamkan itu menjadi halal kembali dan ditandai dengan tahallul namanya. Jadi dibolehkan kembali. Jadi tahallulnya itu adalah dengan menggunting sebagian rambut atau disebut dengan tahlik atau menggunduli itu semua. Jadi yang tadinya haram sekarang menjadi halal kembali. Nah begitu juga di dalam saum Ramadan ini. Ya, kita kan sebulan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala makan minum dari mulai terbit fajar subuh sampai dengan terbenam matahari. Tidak boleh berhubungan suami istri. Ya, tidak boleh mengucapkan qaula zur dan seterusnya. Tidak boleh selama Ramadan itu. Selama 1 bulan. Tapi kemudian Allah itu menghalalkan ya, yang dilarang di dalam bulan Ramadan itu dengan Idul Fitri. Maka sebut dengan Idul Fitri itu adalah kembali kita beriftar. Ya, berbuka gitu ya. Bahkan pada hari itu tanggal 1 Syawal itu haram untuk berpuasa. Gitu ya. Jadi Idul Fitri kembali untuk berbuka.
Dan ini sekaligus juga memberikan informasi kepada kita semua kalau semua peribadahan di dalam Islam itu tidak ada peribadahan itu yang tidak ada akhirnya. Jadi semua peribadahan di dalam Islam itu mengikuti, menyesuaikan dan mengkalkulasi fitrah kesejatian yang melekat pada diri manusia. Karena manusia itu dihadirkan dengan semuanya serba terbatas. Manusia itu dibatasi oleh ruang dan waktu eksistensi kita itu. Makanya dalam bahasa Al-Quran itu namanya ajal. Kalau sudah sampai kepada waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa mengakhirkan atau mempercepat ajal kita itu. Itu adalah fitrah manusia. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah itu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu maha awal. Sebelum yang lain eksis, Allah itu sudah eksis, maujud. Kalau yang lain itu ada akhirnya, Allah itu tidak ada akhirnya. Maka Allah itu tidak tunduk kepada ruang dan waktu. Kalau manusia eksistensinya tunduk pada ruang dan waktu. Kita semua ini digerus oleh waktu. Saya yang 5 tahun yang lalu belum beruban, sekarang sudah beruban. Rambutnya juga sudah istilahnya mengalami defisit gitu ya. Itu manusia itu. Dan Allah sendiri sudah mengatakan kepada kita semua bahwa kata Allah, aku menciptakan kalian itu dalam keadaan lemah. Itu fitrah manusia. Tidak ada manusia yang begitu lahir langsung kuat. Fisiknya, ya psikisnya dan lain sebagainya. Kemudian aku jadikan kalian lemah. Jadi ini lemah tuh. Seiringan waktu. Tidak ada manusia itu yang semakin hari itu semakin kuat. Ya. Kalau masuk pada usia 70 tahun ya gitu itu terasa. Tahun ini nanti bulan Juli saya masuk ke usia 60 tahun. Sudah 60 tahun. Itu berubah. Saya tanya kepada senior saya yang udah 60 tahun, gimana ya? Ya ada perubahan lah. Kalau usia ya mungkin pensiun tuh, kalau di militer ya 58 itu pensiun berubah. Ya kenapa ya? Karena militer itu ya fisik gitu. Sudah dianggap Kak bahwa 58 tahun itu sudah tidak lagi memenuhi syarat secara fisik di angkatan bersenjata ya. Hanya kemarin karena mungkin seiring dengan perkembangan gizi gitu, kayaknya bisa sampai 60. Mau diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi militer kita itu untuk perwira tinggi 58 tahun. Pensiun dia. Itu pensiun dari kedinasan dunia. Kalau pensiun nanti dipensiunkan oleh Allah Subhanahu wa taala macam-macam. Ada yang 58, ada yang 85 gitu ya. Itu ciptakan lemah kata Allah Subhanahu wa taala. Apa diciptakan kuat sebelum maaf. Aku ciptakan kuat dulu untuk kalian. Ya, sampai usia 55 kuat. 30-an, 40-an. Kuat sekali. Tapi kemudian aku ciptakan kalian lemah. Dan bahkan wasaturduna ila ardalil umur. Ada manusia ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kemudian Allah itu memasukkan kepada periode pikun gitu ya. Tidak semua ada tuh ke situ. Manusia itu. Sudah pikun kan itu mirip-mirip lemah ingatan begitu. Ya dia memori juga. Ibu saya nih udah berusia 84 tahun. Itu lupa kan ya. Antara diulang-ulang. Tadi beliau mengatakan sesuatu di ruang ini. Masuk ke ruang situ, dia itu bertanya lagi yang tadi dia sudah katakan. Itu pada usia 84, ya, apalagi
apalagi pada usia 90 ke atas. Apalagi manusia Indonesia itu kan jarang ya yang berusia 100 gitu. Yang usia 100. Kecuali konon katanya itu para pemimpin di RRC itu pada usia 100 sampai dulu. Kayaknya dulu tahun 96 saya menghadiri satu acara yang dibuka oleh Presiden Cina pada waktu itu. Namanya Jiang Zemin. Katanya beliau sampai sekarang masih hidup. Jiang Zemin itu. Karena ternyata dipelihara tuh. Ya dari segi aktivitasnya. Kontrol plus makanannya dan sebagainya gitu ya. Makanya rata-rata 100 lebih gitu. Di Asia itu ya Cina salah satu yang usianya tinggi. Jadi kita jarang ya. Mungkin pemimpin sekarang yang paling senior adalah Pak Mahathir Muhammad. Mungkin usia sekitar 98 tahun. Pada usia 94 tahun beliau masih jadi Perdana Menteri dan menyetir mobil sendiri. Kita 94 tahun disetiri. Gitu ya, disetiri kita ya 94 tahun. Kata Pak Mahathir ketika ditanya, apa rahasianya? Saya katanya satu gak pernah berhenti berpikir. Jadi otak kita ini, manusia ini supaya kita tidak pikun harus sesuatu ada yang dipikirkan. Tidak boleh berhenti berpikir. Makanya kita tidak boleh menolak masalah. Kalau ingin eksistensi kita tetap gitu. Gak boleh menolak masalah kita. Jadi biarkan aja tuh masalah datang, dipikirkan. Nah, tapi pikiran kita kan ada keterbatasannya. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar. Itu kata Pak Mahathir. Makanya dia 94 masih oke itu jadi Perdana Menteri. Yang kedua kata beliau, saya tidak berhenti bergerak. Jadi gak boleh diam, harus ada aktivitas. Makanya yang pensiun itu, kalau pensiun ya maksudnya dia diistirahatkan dari pekerjaan formalnya. Akan tetapi sebagai manusia kita harus bergerak. Makanya mengapa Al-Quran menyebut manusia itu dengan insan dari kata nausun. Paling tidak dua itu makna yang melekat. Satu karena manusia itu adalah makhluk yang memiliki ya, sifat lupa. Itu adalah fitrah yang ada pada manusia. Kalau manusia itu tidak lupa, kita berhenti sebagai manusia. Dan gak bisa hidup. Coba kalau kita tidak lupa, gak bisa tidur juga kita. Ya. Dia tidak bisa melupakan kejahatan orang kepada kita. Terus kalau tidur itu kita tidak lupa hutang juga nggak bisa tidur. Ya, maka kalau mau tidur lupakan saja itu hutang ya. Juga usah diingat-ingat lagi. Kemudian masalah-masalah yang lain kita lupakan. Itu enak tuh sebagai manusia tuh. Lupa gitu. Yang kedua kenapa disebut dengan nausun itu? Karena manusia itu disebut manusia karena dia bergerak. Kalau sudah berhenti maka namanya menjadi mayit itu. Kalau sudah berhenti bergerak. Makanya mengerjakan begitu, bergerak nggak kita. Jadi kita harus terus bergerak sebagai manusia ya. Nah makanya alhamdulillah ini kan bapak-bapak kalau dilihat dari tampilan fisiknya ini mayoritas kan pensiunan ini. Ya. Jadi memang masjid itu adalah the best place for pensioners gitu ya. Jadi bagi para pensiun yang tidak datang ke masjid gitu, itu dia sebetulnya ingin mempercepat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi the best place for pensioners is masjid. Ini ada para pensiunan di sini. Kelihatanlah dari situ ya. Ya, saya juga harusnya kalau bukan guru besar tuh pensiun tahun ini. Makanya tapi dikasih sampai 70 gitu ya, sampai 70 tahun. Benar tuh para guru besar itu begitu diperpanjang sampai 70 tahun jadi pada sehat ya. Iya jadi pada sehat. Bahkan dikasih lagi tuh kalau emeritus gitu.
kasih 5 tahun lagi jadi 75, masih belum mati juga gitu ya. Mungkin nanti mau diusulin gitu ya, guru besar pensiunnya 75, nanti minta emeritus jadi 80 tahun di situ. Tapi saya pikir oh iya, karena kenapa sehat-sehat itu? Ya karena masih berpikir terus, beraktivitas terus gitu ya. Dan yang berikutnya justru karena dengan diberi jawab panjang itu kan masih punya harapan, punya asa gitu. Itulah yang menjadikan manusia itu juga tetap memiliki keinginan untuk bergerak karena ada harapan. Ada harapan. Maka dulu kan ada nama istilahnya MPP ya, persiapan pensiun supaya tidak shock begitu ya. Minimal shock dengan gajinya gitu. So, aduh, kenapa dia diterima 4 juta nih? Kalau pensiun itu kan gak 100% ya. Gak 100% ya dari gaji ini di situ. Dan Indonesia ini gaji pokok gak ada gaji pokoknya 50 juta. Paling juga berapa ya? 15 gitu. Jarang juga di situ ya. Jadi saya gaji pokok saya dengan jenderal sama. Nanti kalau pensiun itu sama kan golongan, kalau di sipil tuh 4E yang di situ ya. Sama. Aduh, gaji jadi kurus begini gitu ya. Gak ada lagi ini. Kalau sekarang banyak sekali itunya ya, tunjangan-tunjangannya itu banyak sekali. Maka jangan berhenti bergerak kita. Alhamdulillah ini bapak-bapak ya di sini. Datanglah nih ke masjid sebelum dipensiunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergerak terus gitu. Nah, kata saya enggak berhenti bergerak, kata Pak Mahathir. Yang ketiga kata beliau itu, saya itu kalau makan secukupnya. Itu saya makan yang cukup untuk saya bisa bergerak. Makanya benar tuh tubuh beliau itu slim. Tidak kurus tapi slim gitu ya. Ya kayak saya gini lah gitu. Slim gitu kata Pak Mahathir di situ ya. Pak Mahathir. Nah saya makanya kemarin habis Idul Fitri. Saya kan biasa jalan tiap pagi. Kenapa ini habis jalan kok malah lemes gitu ya. Kayaknya mungkin saya kecapean, harusnya jangan olahraga dulu gitu. Baru seumur-umur saya ada jarum infus. Kata anak saya, kebetulan dia dokter, ya udah Pak dikasih itu ada di bus vitamin aja. Baru seumur-umur saya di infus karena belum pernah. Pernah sakit gak di masjid? Enggak nih. Seumur-umur baru. Ternyata besoknya seger juga tuh. Dicek. Kan udah masuk 660 nih. Oh jangan-jangan saya masuk 60 nih. Oh ternyata bagus juga nih. Mantep nih kalau gini. Kolesterol. Udah setahun bener. 154. Bagus juga nih. Sama namanya yang itu gula-gula. 104, mantep juga nih, pantesan gak ada ini nih. Asam urat 5,5, mantep sekali gitu nih. Udah selesai situ. Udah bagus semua gitu. Jadi makanya ini tuh saya baru keluar rumah lagi subuh ini. Jadi kembali istirahat 2 hari. Itu makanya saya, oh iya subuh nih. Saya istirahat 2 hari harus itu. Seger lagi di situ. Itulah manusia. Mungkin nanti kalau saya dikasih usia sampai 70 tahun itu akan mengalami pelemahan. Itulah fitrah itu manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan, membebankan kewajiban ibadah pada kita itu. Paling tidak ibadah mahdoh atau bahasa sebut dengan ritual, ritus gitu. Itu sesuai dengan fitrah. Tidak ada ibadah mahdoh yang tidak ada akhirnya. Tidak ada. Dan tidak ada yang paling panjang itu ibadah saum tapi sebulan. Dan sebulan juga tidak 24 jam. Ya. Hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Karena itu adalah secara fitrah manusia bisa bertahan untuk itu.
Makanya kenapa begitu sampai tiba waktu maghrib, maka kita harus takjil, menyegerakan. Jadi takjil itu menyegerakan, maksudnya berbuka. Ya. Dan kalau Rasulullah berbukanya dengan kurma. Tapi di orang nah jadi kolak cenah. Ya, dulu ya. Dikira oh iya kurma itu manis, jadi cenah buka aku amis-amis. Padahal itu Rasulullah dengan kurma ya. Orang pakai kurma lokal lah dengan kolak gitu. Tapi sekarang mah kalah sama bala-bala. Jadi juga saya ikutan, saya itu makan bala-bala gitu ya setahun sekali aja gitu pas bulan Ramadan. Di luar itu gak ada ini gitu ya. Enggak. Untuk kita ternyata saya buka bersama di perusahaan minyak tuh, ya, gas. Disajikannya kurma sama bala-bala juga. Jadi sudah jadi apa namanya? Wajib gitu ya di situ. Di masjid juga kayaknya yang laku itu ya Pak ya. Jadi semua peribadahan itu harus tajir, harus segera. Justru tidak boleh kita itu menahan puasa dahar gitu ya. Menahan untuk saya masih kuat nih. Tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Itu ibadah yang paling panjang. Ada yang panjang sekali ibadah di situ. Tapi tetap mampu manusia. Apa coba ibadah yang perkawinan ini yang gak ada akhirnya. Dikecualikan. Mbak, kira-kira Bapak-Bapak. Siapa yang bisa meneguh nanti dapat hadiah dari Ketua DKM. Bapak. Nikah. Nah itu tolong Pak Ketua DKM dikasih hadiah ya Bapak. Itu ibadah yang paling panjang sekali ijab kabul. Gak bisa lagi di situ. Ya, makanya nikah itu yang paling pendek tuh hanya dalam hitungan menit gitu ya. Begitu kita kabul makanya ijab, ya, offer di ijab tuh tawaran, kemudian kabul acceptance. Ya kayak kita beli barang, kan ada ijab kabulnya, ada offer and acceptance. Nah biasanya kalau dulu gitu di kita pikir dulu umpamanya saya serahkan uangnya dan saya terima barangnya karena gitu ya. Itu nikah. Gak ada jeda. Gak bisa umpamanya setelah 5 tahun kayaknya bosan nih. Kita pending dulu dah sama itu. Gak bisa. Makanya ada ucapan yang harus dihindari terus. Kata-kata tolak. Tolak tuh boleh. Di dalam nikah itu ucapan tuh sangat sensitif. Makanya ada satu ucapan ya yang menyebabkan dulu sahabat Rasul itu ragu apa jatuh talak atau tidak. Itu namanya zihar. Pernah mendengar? Zihar. Jadi ketika itu ada sahabat Rasul ya. Istri namanya Haulah. Haulah dan suaminya Aus. Ya mungkin dalam rumah tangga itu udah bosan kali ini. Aus itu mengatakan kepada istrinya, anti ka dhahri ummi. Kamu sekarang sudah seperti tulang punggung ibuku gitu. Maksudnya gak menarik lagi. Nah, tulang punggung ibuku itu pasti udah bungkuk-bungkuk gitu. Tersinggung itu, Allah itu. Ucapan itu. Makanya ya ini kita ini kepada istri kita ya jangan mengeluarkan kata-kata yang singgung tuh, tapi dia tersinggungnya apakah ini jatuh talak atau tidak nih. Makanya disebut dengan zihar. Kan tulang punggung tuh. Itu penghinaan. Dia datang ke Rasul bertanya ini udah jatuh talak tuh. Rasul juga tidak tahu tanggal ini. Belum ada jawaban. Nah makanya Haulah itu masih terus kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hukum yang pasti tentang hal ini gitu. Makanya turunlah surat Al-Mujadalah. Makanya surat Al-Mujadalah itu dimulai dengan qad sami Allahu
qaulal lati tujadilunaka fi azwajik. Sungguh Allah sudah mendengar permohonan seorang perempuan yang mengadukan tentang perilaku suaminya. Nah, itu sababun nuzulnya itu. Ya. Biar makanya para suami itu jangan ya, wow udah casingnya udah ganti ini gitu. Dari situ ya. Kalau sekarang casing ada di situ ya. Nah ini anti kadhahri ummi. Orang Arab itu kan pandai merangkai bahasa dengan permisalan gitu. Dia nyelekit kalau kasih permisalan di situ. Itu singgung. Nah ternyata Allah Subhanahu menetapkan wadhihar itu dia tidak jatuh talak. Akan tetapi si suaminya tidak boleh dia menyentuh dalam artian hubungan suami istri. Kecuali kalau dia sudah bayar kifarat. Antara lain saum tuh 2 bulan menerus membebaskan nambah saya. Itu saya memberi contoh pernikahan itu ibadah yang paling panjang. Yang paling panjang ya. Gak ada tahalulnya. Kecuali ditahalulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya salah satu meninggal dunia. Makanya perceraian itu kenapa disebut yang halal tapi dibenci. Jadi halal itu tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pernikahan. Makanya ini saya merenung ya. Apa ya Rasulullah nih khususnya kan enggak bercerai beliau. Malah menambah istri untuk kepentingan dakwah. Coba kalau Rasul pernah bercerai. Susah beliau itu akan mendakwah. Rasul itu kalau bercerai. Nanti Rasul pas khutbah nikahnya mau menasihati apa? Kan nasihat khutbah nikah itu justru supaya tidak bercerai ya kan begitu kan. Supaya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan di situ supaya menerima kekurangan dan kelebihan tuh masing-masing menikah. Bagaimana kalau Rasul itu pernah bercerai? Apa mau begini nikahnya udah kalau kalian udah bosan bercerai saja seperti saya. Masa begitu? Makanya khutbah yang paling berat bagi saya itu adalah khutbah nikah. Kalau saya menjelaskan tentang infak, ya bisa berinfak. Tapi khutbah nikah itu sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Tapi enak dulu tuh enak saya karena saya udah nikah sebelum saya nikah ini kurang ajar juga sebetulnya. Saya belum nikah tapi udah khutbah nikah gitu ya. Makanya segera ini. Berat sekali. Karena saya kan sedang berusaha kita semua ini untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kan doa, harapan sekaligus tujuan. Jadi kita ini terus sedang menuju ke situ. Nah, tahun ini pernikahan saya akan 30 tahun. 30 tahun. Pas bulan Agustus itu. Tanggal 28. Ingat tuh. 30 tahun. Ada yang sudah bapak-bapak 40 tahun, 50 tahun kan begitu ya. Kalau saya umpamanya bercerai, maka saya akan pensiun dari khutbah nikah. Gak tahu apa yang harus saya nasihatkan kepada kedua mempelai. Itu beratnya di situ ya. Makanya ibadah yang paling unik, paling panjang di situ. Nah, bapak-bapak insya Allah udah mencapai ini sakinah mawaddah warahmah. Jadi Idul Fitri itu mengingatkan kita untuk fitrah manusia itu. Dan Allah menutupnya itu pada Idul Fitri itu kalian haram saum pada hari ini. Makanya sunnah Rasul sebelum beliau itu menuju ke tempat sholat ya, ke lapang. Rasulullah itu makan dulu. Sunnah Rasul itu makan dulu beliau menandakan pada hari itu sudah tidak saum lagi. Jadi makan dulu
Rasulullah ya itu karena kurma selalu ada. Ini mah di orang mah jadi kupat. Kupat kan di kita. Enggak apa-apa namanya juga tradisi ya di situ ya. Tradisi. Ya tukang ngerokok mah lain makan dia tanah itu tuh ngerokok dia di situ ya. Bahkan dulu waktu saya kecil kampung itu ke saat Idul Fitri orang pada merokok di itunya ya. Betul kan Bapak juga pernah melihat ya. Kalau sekarang hampir gak ada ya. Dulu pada merokok aja di sunnah katanya di situ ya. Itu Idul Fitri. Nah, bagian yang terakhir ini yang ada yang substantif di situ. Tadi Idul Fitri itu kembali kita buka ya, iftar. Makna lain dari Idul Fitri itu kan tadi dengan fatoro itu penciptaan. Jadi Allah fatoros samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada contohnya. Nah, jadi Idul Fitri kembali kita memahami, memaknai penciptaan kita sebagai manusia. Makanya Allah menggunakan bahasa yang sama maknanya untuk penciptaan manusia itu dengan kata khalaqa. Di khalaqa itu penciptaan yang tidak ada contohnya sebelumnya. Ya. Nah makanya dalam surat Ar-Rahman Allah antara lain mengatakan khalaqal insana min solsolin kal fakhar. Khalaqa itu. Kami menciptakan manusia itu dari solsol kal fakhar. Dari tanah liat kering gitu ya, kayak bahan tuh genting gitu. Di ayat yang lain min hama'im masnun, dari tanah yang berlumpur, tanah diciptakan manusia itu. Dan yang asli itu dari tanah itu adalah Adam. Jadi sebelum Adam itu kan ada kontroversi itu apakah ada manusia sebelum Adam? Ya tidak ada, karena Adam oleh Allah Subhanahu dikatakan Adam itu diciptakan dari turab. Ini kata khalaqa. Tidak ada manusia sebelum Adam itu. Kemudian Allah mengatakan tsumma ja'ala naslahu, tapi kami menjadikan turunan Adam itu min sulalatin min ma'in mahin. Diciptakan ya dari sulalah, dari air yang hina, itu dari sperm. Ya, dari sperma itu air mani. Adam itu yang langsung tuh dari tanah namanya khalaqa. Kalau ja'ala menciptakan sesuatu yang sudah ada contohnya. Nah kan kita ini disebut dengan Bani Adam, turunan Adam. Nah, Adam itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak ada, sebelumnya belum ada. Belum ada. Hanya Allah gunakan khalaqa. Tapi kita ini turunan Adam. Makanya bahasanya summa ja'alan naslahu. Kemudian kami jadikan nasl. Nasl itu adalah anak ya yang dilahirkan dari induknya secara cepat. Itu disebut dengan nasl. Nah manusia itu kan berbeda dengan bukan dari telur gitu yang kayak nasl. Allah sendiri mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibumu. Tidak ada satupun itu yang mengetahui kapan dia keluar, di mana dan lain sebagainya. Manusia itu hanya memprediksi saja. Maka kita ini disebut dengan nasl. Nah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Adam dari tanah, tapi keturunan Adam kami ciptakan dari mimma mahin. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Idul Fitri itu kembali kita merenungi penciptaan kita, dari mana kita berasal. Idul Fitri itu. Makanya ini perenungan dari saya, perenungan itu.
Kenapa Rasulullah itu mensunnahkan renungan saya. Sholat Idul Fitri itu tidak di masjid sunnahnya. Kecuali kalau darurat nih. Sunnahnya. Tapi disebutnya ilal musolla. Ke tempat sholat. Musolla itu kan temporer. Sebelum musolla itu. Ya. Kalau masjid itu tempat sholat yang permanen. Yang permanen yang kita tetapkan ini di masjid ini. Makanya suka disebut masjid jami kan gitu ya. Masjid jami. Sini sholat Jumat. Orang Turki sebutnya masjid jami. Nah mereka ya. Masjid jami. Tapi Idul Fitri itu ilal musolla. Gelap. Saya merenung ini. Kemudian ada seorang mufassir. Jamaluddin Al-Qasimi. Kata dia Idul Fitri itu Aidut Tauhid. Kembali kita menjadi manusia tauhid. Artinya kita juga memahami bagaimana kita sebagai makhluk yang di dalam alam ajali itu berkomitmen dengan Allah Subhanahu wa taala, membuat perjanjian. Ketika itu Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabbmu? Qalu bala syahidna. Kita ini menjawab betul Allah itu adalah Rabbku. Makanya di dalam Idul Fitri diucapkan kalimat-kalimat tauhid itu sejak kita keluar dari rumah. Ya, kita bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seterusnya. Dan di sana kita berduduk di atas tanah tuh dalam maksud. Dari mana kita berasal? Dan kita melekatkan jidat kita dengan sujud ke tanah. Makanya kenapa Rasulullah itu mensunahkannya untuk di lapang ya. Maksudnya di tempat terbuka. Bahkan beliau meminta agar semua anggota keluarga itu masuk anak-anak termasuk perempuan yang sedang haid untuk ikut ke lapang. Sholatnya tidak terus itu. Untuk syiar sekaligus kita itu diingatkan dari mana kita berasal. Nah maka Al-Quran memberikan informasi sekaligus juga bahan perenungan kita. Dalam rangka Idul Fitri ini kembali mengingat penciptaan kita. Bahwa manusia itu dilihat dari bahan asal muasal penciptaannya adalah makhluk yang oleh para pakar itu ya disebut sebagai makhluk bidimensional gitu bahasanya. Makhluk yang dua dimensi dilihat dari segi bahan baku penciptaan kita. Yaitu manusia itu kenapa disebut dengan makhluk yang bidimensional? Dimensi yang satu adalah dimensi fisik. Karena manusia itu fisiknya, fisik kita ini bahan bakunya yang membentuk tubuh fisik kita itu adalah tanah. Bahan baku yang bernilai rendah. Ya tanah itu, makanya tanah itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah tuh. Kalau kita merujuk tanah tuh ke sini. Gak ada tanah itu ke atas. Sesuatu yang tinggi, yang kita tinggikan, yang maha tinggi itu Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu mengatakan saya maserahkan kepada yang di atas. Di atas tuh. Bahasa itunya tuan. Tidak ada tuan tuh yang di bawah. Makanya di Malaysia yang disebut yang di Pertuan Agung. Di situ ya. Tanah tuh. Di dimensi pertama manusia itu adalah dimensi kerendahan. Nah, itu dimensi fisik. Karena manusia diciptakan dari turab. Sol-sol kalfakhor hama'im masnun. Dan kita turunannya mimma'im mahin. Bahkan kita sendiri itu gak mau itu mimma'im mahin itu. Menyebutnya aja juga enggak. Dan itu yang membentuk tulang kulit kita ya situ. Makanya fisik kita itu
adalah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti perjalanan waktu, bukannya semakin kuat dan berkualitas fisik kita itu, semakin menurun. Geus keriput gitu mah wah di kuku mah ge angger we. Ya mau dipakai make upnya sampai 3 cm juga tetap aja lu di situ. Kita ini susah. Ya. Saya pas sekali beruban, katanya Kang, ini teman saya hidung wae ta. Wah, atuh cenah aya upayana disemir dia. Kang disemir Kang, enggak mau saya bilang enggak mau saya di situ. Udah aja segini. Apalagi ya saya udah profesor jadi lebih meyakinkan gitu dengan beruban itu dia. Nah, ternyata ada kakak kelas saya itu di atas saya itu, dia guru besar juga. Kita menerus. Ternyata disemir dia, begitu udah bosen dia langsung kelihatan lebih putih dari saya itu itunya. Saya bilang maka wah ini barangkali ini nih yang kata Pak Jokowi calon presiden nih ya, yang beruban berkerut ini. Tapi sekarang kan yang presidennya yang gak beruban di situ. Itu heureuy saya ke teman di situ ya. Itu fisik kita. Ya. Fisik kita dan malu kita itu. Makanya ada bagian fisik manusia disebut dengan aurat yang kita tutup. Jangankan orang lain, kita sendiri kepada aurat gitu tuh gak mau melihat terlalu lama itu. Ya. Nah, coba ini renungan ini. Itu Nabi Adam alaihissalam ketika dan istrinya Hawa itu kan Allah menetapkan hukum wala taqraba hadhihi syajarah. Kalian berdua jangan deket-deket nih ke pohon ini. Jadi di dalam Islam itu semua aturan itu bersifat preventif. Wala taqrabuz zina, jangan deket-deket kepada zina. Jadi semua pelanggaran itu dilakukan karena dekat. Wala taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian dekat-dekat sholat sama kalian mabuk dulu tuh pada tahap pengharaman dari situ. Dekat-dekat. Nah, setan lah yang kemudian ngadorong-dorong tuh begitu kan. Dekat Adam. Apa hukuman langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Adam dan itu. Badat lahuma sawatihim. Langsung itu aurat terbuka. Makanya dikisahkan di situ Adam dan istrinya itu watufiqo yaksifani alaihima min warakil jannah. Langsung sibuk dia mencari daun-daunan yang ada di surga di kebun itu untuk menutup aurat. Pertanyaannya, kenapa sibuk menutup, kan gak ada orang lain? Kan baru beliau berdua aja di situ. Karena ada katanya iblis, ya itu kan dia mah bukan manusia ya. Kita juga gak malu. Apa gak yakin itu di kamar kita gak ada jin? Adalah jin itu. Ada jin. Tapi kan namanya juga jin gak terlihat oleh kita. Ya, di situ. Kenapa Adam dan istrinya sibuk menutup, kan gak ada orang lain? Itulah aurat. Kitanya sendiri aja gak mau tuh di situ. Ya. Gak mau. Makanya nature-nya akhirnya, namun geus kolot mah, baheula mah keur ngora, makanya sekarang jilbab juga kan macam-macam tujuannya. Ada yang memang melaksanakan perintah, ada yang kenang-kenang di jilbab atau sepuh atau enak macam. Kan begitu kan, jadi fungsinya itu aurat itu. Akan disebut dengan kehormatan. Jadi dia terhormat itu kalau ditutup. Kalau tidak ditutup menjadi hilang tuh kehormatannya. Nah, dimensi yang pertama dari manusia itu dimensi kehinaan. Yaitu fisik kita. Makanya Idul Fitri itu renungkanlah. Manusia yang mengandalkan ya. Kayak lagi nih, manusia yang mengandalkan fisiknya, jasadnya, atau segala sesuatu. Kan fenomena dunia itu fisik itu.
Dunia makan sesuatu yang terlihat. Makanya orang kaya dia ingin memperlihatkan kekayaannya. Gak ada orang kaya yang rumahnya tidak bagus. Salah satu ciri dari orang kaya rumahnya bagus. Ya contohnya di itu komplek non namanya teh. Kawaluya. Gak ada kawaluya di rumahnya yang jelek-jelek. Itu jadi fenomena dunia itu diperlihatkan kan? Di situ diperlihatkan. Hal-hal yang bersifat fisik di dunia itu. Makanya lawannya akhirat kan? Lawannya akhirat. Gak ada orang kaya yang rumahnya tidak bagus. Semakin bagus tuh rumah, pasti semakin kaya. Kan begitu kan? Tidak ada kecuali Muammar Gaddafi. Si eta marsep nanti dina tenda wae. Muammar Gaddafi itu. Makanya dulu waktu ada non-blok Jakarta. Gak jadi tuh. Karena ada beberapa syarat yang gak bisa dalam waktu mendadak dipenuhi. Makanya Muammar Gaddafi, saya gak mau tidur di hotel. Saya mau tidur di tenda. Aduh, demi keamanan katanya di mana ya waktu itu kan di hotel yang sekarang namanya Hotel Sultan ya. Di situ. Gak apa-apa saya mau buat tenda. Katanya. Udah disiapin bisa. Saya gak mau itu minum susu. Saya mau langsung dari untanya langsung situ. Walau badai pamentanan gitu ya. Ini dia gak datang tuh. Makanya Gaddafi itu di situ juga istilahnya di tenda-tenda dia. Ya, di tenda. Gak ada. Orang kaya yang tidak di situ. Itulah fenomena di dunia manusia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala itu fenomena keduniaan yang bentuk fisik itu bukan jalan kemuliaan. Jadi siapa manusia yang mengandalkan hal-hal yang bersifat fisik, jasa dia, aksesoris keduniaan yang saya katakan tadi, aksesoris keduniaan itu bersifat fisik itu semua. Menunjukkan kita banyak duit itu mobilnya bagus, bukan saja bagus, lebih dari satu. Ya. Makanya Bung Hotman pakai Lamborghini. Nih tadi ya. Ya katakan, nih berlian saya ini, kata dia 19 miliar nih satu katanya. Ini ada 3, jadi ini jumlahnya 36 M. Kata Bang Hotman, ini jasnya ada di situ, fisik kan di situ. Itulah dunia. Di dunia itu hal semuanya yang kentara. Kata Allah, bukan itu dimensi kemuliaan manusia itu. Karena saya yang bersifat fisik itu, ini rupanya. Bolehlah kekayaan itu, meskipun kita sudah usia 80-90 tahun ada. Tapi apakah bisa kita menikmati kekayaan sementara kita udah bersifat itu? Makanan aja sudah banyak yang dikurangi di situ, bahkan mengurangi sendiri kita. Ya. Gak usah diperintah. Aduh, ini diabetes nih langsung ngatur serangan. Di situ kan. Nah, jadi dimensi manusia itu dimensi fisiknya, dimensi kehinaan. Bukan itu jalan kemuliaan. Yang kedua, manusia adalah satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ditiupkan ruh ilahi kepadanya. Manusia itu. Artinya adalah manusia itu adalah makhluk Allah yang diberikan sifat-sifat ilahiyah pada kita. Jadi manusia itu punya sifat-sifat ilahiyah. Kalau Allah itu sempurna, kalau kita hanya memiliki saja. Seperti Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Welas, Asih. Allah itu tidak terbatas welas asih Allah. Tapi manusia itu punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim tapi terbatas. Jadi lamun aya jelema bager pasti da moal salilana. Mun aya jelema urang teh nginjem duit bager. Tapi lamun unggal poe nginjem mah moal bager deui. Pusing we di situ ya. Itu wajar.
dan namina oge jalmi. Jadi jalmi masa kabung dareh deh bahasa Sunda di situ ya. Someah hadeka semah. Tapi lamun unggal poe terus we urang teh nema ya moal dibukakeun pantona oge. Itulah manusia. Kalau Allah itu tanpa batas. Allah itu maha bijaksana. Hakim, Allah itu hakim. Manusia itu punya kebijaksanaan tapi tidak maha. Maka Allah itu adalah hakim yang paling bijak. Manusia mah hese. Ya, makanya sekarang Mahkamah Konstitusi tuh hakimnya lagi pusing dia. Kumaha ieu nya. Gitu ya. Lamun dibatalkan ya. Ya gawat di situ. Makanya ada yang usul. Batalkan aja wapresnya nih Gibran. Prabowo-nya mah oke. Ya, kumaha cara ngesian ieu na. Apa namanya? Wakil presiden na. Nah itu cenah aya deui. Di situ. Nah, bingung ini nih hakim. Makanya dalam hati, kalau saya dulu itu jadi hakim tuh, saya kayaknya lagi pusing sekarang. Ya, saya kan 2013 tuh calon hakim konstitusi, ranking 1 dari pansel itu, tapi dipilih sama DPR. Saya gak kenal sama DPR, ranking 1 dari pansel. Jadi kalau dulu 2013 saya beda 4 tuh sama hakim itu, beda suara, jangan politik gitu. Kayaknya saya nggak bisa ceramah di sini. Lagi RPH saya, lagi rapat ya permusyawaratan hakim untuk memutus gitu. Atau saya bilang kalau saya jadi hakim kayaknya Gibran nggak jadi wapres nih. Nah, karena saya nggak setuju, kira-kira gitu ya. Jadi ada hikmahnya juga. Tapi saya ingat dulu dia bertanya, ini Pak Atip tahu nggak gaji hakim konstitusi? Gak tahu, saya bilang, jangankan gaji hakim konstitusi, gaji dosen aja saya nggak tahu. Karena saya terima di situ ya udah saya terima aja. Karena saya dulu jadi dosen itu bukan mau jadi PNS, tapi salahnya itu dosen dikasih status PNS dan saya tidak akan hidup dari gaji. Saya hidup dari rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya hidup dari gaji bisa nyeri hati. Iya dong, saya sudah kerja sebagai pegawai negeri itu 31 tahun. Guru besar lagi, tapi gaji saya sebulan kalah sama mahasiswa saya yang baru bekerja 5 tahun di Pertamina. Begitu ya, makanya sistem remunerasi kita itu kurang adil. Ada orang yang bekerja keras, gajinya lembek di kita. Ada orang yang bekerja serius, gajinya tidak serius. Ada orang yang bekerjanya tidak serius, gajinya serius. Contohnya komisaris, kan apa sih komisaris mah? Gak serius. Justru komisaris mah jangan banyak omong, gitu, diem aja. Iya, itu kerjaan paling gak serius. Maka saya akan ngomong, komisaris mah jangankan manusia, sendal jepit juga bisa jadi komisaris. Asal ditugaskan oleh pemerintah mewakili pemerintah. Sendal jepit kamu jadi komut jadi dia. Kalau saya jadi presiden nih, maka saya pilih di sini. Udah jadi komisaris semua. Bisa bapak, gak usah mikir, diem aja. Ya, mau jadi komut Pertamina, dihitung-hitung, netnya rata-rata sebulan 3,5 M nih. Sialan itu gaji ya di situ. Sialan benar itu gaji. Tanya ini, Pak Atipnya 150 juta gitu. Iya saya gak tahu. Karena saya mau jadi hakim konstitusi itu mau menegakkan konstitusi. Gitu. Bukan dari gaji karena saya juga gak tahu jadi dosen. Karena kalau tahu saya bisa nyeri hati gitu di situ ya. Tapi kan saya sudah biasa dulu jadi guru madrasah nih. Di pesantren, kata paman saya bantu, tapi rotibah istilahnya itu gajinya setahun sekali, itu pun kalau ada sisa gitu dari situ. Saya terima itu hikmahnya apa? Setahun itu seperti singkat gitu, karena saya nunggu nih setahun. Tapi akhirnya saya merenung kembali Allah itu adil. Terus saya cita-cita kalau lagi ngajar. Saya harus sekolah di luar negeri gini.
Ternyata Allah mengabulkan kan. Saya udah sekolah di luar negeri. Saya di Unpad mah cuma S1. Di luar negeri S2, S3. Sekarang hampir setengah negara di dunia sudah saya kunjungi. Oh mungkin ini gaji waktu saya ngajar di pesantren ini. Gajinya diberi sekarang gitu kan di situ. Makanya saya sampai nih ke DPR. Pak, gaji dosen itu tertinggi di dunia, di Indonesia itu. Loh, gimana penjelasannya Pak? Iya gaji dosen itu paling tinggi. Hanya baru diberikan 10%, 90%-nya di akhirat. Di situ. Jadi dosen itu gajinya 10% di akhirat paling banyak di situ. Nah, Allah itu maha bijaksana. Kalau kita manusia punya kebijaksanaan saja. Makanya tidak ada putusan pengadilan yang memuaskan begitu. Nah, lihat tuh besok ya putusan di situ. Kan diprediksi nih ya, prediksi termasuk saya juga memprediksi kayaknya Mahkamah Konstitusi akan menetapkan menolak tuh di situ. Tapi dengan beberapa nasihat. Nah, kan begitu kan? Catatan cuma gitu aja. Karena gawat tuh kalau dibatalkan ya. Gawat tuh bisa terjadi perang saudara itu. Perang saudara itu kalau di situ. Ini prediksi saya. Tidak ada itu. Tidak ada yang di situ namanya itu. Makanya kenapa di pengadilan kita itu ada appeal, banding, ada kasasi. Kalau di Malaysia namanya bukan banding, mahkamah rayuan. Orang makan ngarayu teh, itu. Nah, di situ memohon kali ya. Makanya mahkamah banding, ya, pengadilan banding Malaysia itu namanya mahkamah rayuan. Ya, orang mah penasehat hukum, di situ peguam namanya. Jauh pisan ya, lawyer gitu, peguam itu namanya. Ya. Nah manusia itu jalan kemuliaannya bukan dengan mengoptimalkan aspek-aspek fisik. Karena itu dimensi kehinaan. Karena berasal dari bahan baku rendah. Tapi jalan kemuliaan manusia itu adalah dengan mengoptimalkan sifat-sifat ilahiyah yang dianugerahkan oleh Allah. Optimalkan tuh welas asihnya kita. Optimalkan kita punya kebijaksanaan. Allah itu alimun, maha mengetahui. Kita itu alim, punya ilmu. Kemuliaan manusia itu dengan mengoptimalkan ilmu. Makhluk yang lain tidak diberi sifat ilahiyah ini. Setan hanya satu dimensi, dan dimensi kejahatan karena diciptakan dari nar, dari api. Api mah. Manusia, malaikat dimensi kemuliaan saja karena diciptakan dari cahaya. Hanya manusia yang punya dua dimensi. Makanya kata Profesor Sayyid Hossein Nasr, hanya manusia yang dapat berhenti sebagai manusia. Yaitu apabila manusia itu berhenti tidak mengoptimalkan sifat-sifat ilahiyah yang diberikan kepada kita. Nah, itulah salah satu ya renungan Idul Fitri kita. Kembali kita mencermati, memahami, merenungi dan memaknai penciptaan kita. Yang kita akan kembali sebentar lagi ya, ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau usia gini mah tinggal menghitung hari lah. Ya. Juga kapan ya. Ini teman-teman saya, bahkan murid saya di pesantren, suami istri itu dua-duanya murid saya. Tahun lalu dia wafat. Murid itu setahu kecilnya murid saya, di tingkat paling kecil. Saya ajarin di pesantren. Adik-adik kelas saya. Satu kelas saya teman di SMA itu udah ada 13 orang sudah meninggal dunia. Pas ketemu reuni setelah 40 tahun. Saya itu kan paling males kalau reuni-reuni teh. Kenapa? Nanaonan da papanggih jeung nini atuh ya. Di situ. Meureun si awewena ge sami, nanaonan urang papanggih jeung aki-aki. Betul pas ketemu tuh casingnya udah berubah, enggak kenal. Saha ieu? Hanya tuh ieu teh baheula imut-imut ieu. Ini geus amit-amit bener tuh di situ. Casingnya udah berubah. Saya tanya yang ini udah meninggal. 12. Yang seangkatan saya. Kemarin itu Ramadan 3 orang yang seangkatan saya. Makanya istri-istrinya itu katanya Kang Ati yang sehat ya. Kan dalam 1 bulan tuh 3.
Tinggal bersangkatan aktivis saya itu tinggal saya beberapa gitu. Tinggal menghitung dari situ. Dan betul-betul mendadak saya juga gak nyangka dari situ. Ada teman saya dia. Yang macam ada akhirnya bisa irhawai maut. Sudah lihatin buka dompet tuh. Entah ya ada obat yang disimpan di bawah lidah itu kan dari situ. Ya, yang itu ya. Untuk yang serangan jantung gitu Pak ya. Tahu orang main oke cina erek mal maneh embong udah saya mah enggak di situ. Saya masih bisa goes nih ke Ciwidey Pangalengan itu. Bisa hayang cina embong ada di situ. Itu satu angkatan dari situ. Orang mah iya. Tobat enak orang cina. Ya iya sih maut kan dari situ. Memang kita ini adalah pada usia yang sudah kapan saja ada di situ. Apalagi kita sudah usia seperti ini. Jalan kemuliaan itu gak ada pada fisik-fisik kita. Kekayaan dan sebagainya. Tapi optimalkan sifat-sifat ilahiyah. Kalau masih tersimpan kekayaan pada kita sekarang itu. Berikanlah kekayaan itu untuk kepentingan orang banyak. Untuk apa? Islam sudah memberikan aturannya. 1/3 harus silakan itu. 2/3 adalah untuk ahli waris kita. Jadi kalau bapak-bapak nih, dibuka nih bapak-bapak, lumayan juga saldo ya. Ada 1,2 triliun nih, aduh di situ. Berikan 1/3-nya. Habis sekarang di kita ini korupsi itu udah edun-edunan ya, 271 triliun deh. Gila banget. Hadiah ulang tahun pakai jet pribadi, coba bayangin. Nah bapak cek tuh saldo, lumayan nih ada 150 miliar lagi nih. Udah nih 1/3-nya jangan menjadikan kita bahagia. Nah, mudah-mudahan itu Idul Fitri kita bisa kembali kita merenungi penciptaan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.